Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 587. Bas. Jauh di tangan Xiao Tians, bayangan emas Overlord Wei tiba-tiba muncul tepat di atas tubuh Tian Xia Kenian. Kemudian segel besar Kaisar Kegelapan di bawah Kaisar Xie muncul di tangan Xiao Tians. Bakar! Teriak Xiao Tians dengan keras, boom. Dalam sekejap, bayangan jalan tuan besar berubah menjadi kepulan api emas dan mulai membakar segel keberuntungan Kaisar Kegelapan. Xiao Tians kemudian menggunakan kekuatan Tuan Dao untuk mengintegrasikan segel besar dinasti Kekaisaran Kegelapan di bawah Kaisar Xie ke dalam sisa pemikiran Tian Xia. Gunakan nasib seluruh dinasti Kekaisaran untuk membantu sisa-sisa Tian Xia tumbuh lebih kuat. Bantu fondasi sisa Tian Xia menjadi kokoh. Kekuatan keberuntungan dan keberuntungan nasional adalah energi paling murni di dunia, sebanding dengan energi Imperial Dao. Pada saat ini, ketika segel takdir kerajaan gelap terus dikalsinasi dan dicairkan, semakin banyak kekuatan takdir dan takdir nasional yang terus-menerus diintegrasikan ke dalam sisa-sisa dunia. Bang! Saat berikutnya, patung sisa-sisa dunia meledak, dan jejak sisa-sisa dunia yang telah dibudidayakan Kaisar bunuh selama berhari-hari muncul di dalam. Selanjutnya, kekuatan takdir kerajaan kegelapan dan kekuatan takdir nasional terus diintegrasikan ke dalam sisa-sisa Tian Xia. Lambat laun, sisa-sisa Tian Xia berubah menjadi hitam pekat. Xiao Tians mereduksi sisa pemikiran Tian Xia ke tingkat terendah, tingkat manusia biasa. Kemudian, sedikit demi sedikit, dia membantu Ken Nian menjadi lebih baik lagi. Bang! Saat berikutnya, tepat di atas jejak sisa pemikiran Tian Xia total 7 kristal jalan gelap seukuran kepalan tangan muncul. Salah satunya langsung meledak. Semua energi di dalamnya diintegrasikan ke dalam sisa pikiran Tian Xia. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, dan Kaisar Pembunuh, 4 orang terkuat di tingkat 2 kesengsaraan, berbaris ke segala arah untuk melindungi Xiao Tians dan jalan Tian Xia. Dalam proses membangkitkan dunia, seluruh jiwa Xiao Tians menjadi sangat tegang. Matanya sangat serius. Saat keinginannya untuk membantu dunia semakin kuat, Xiao Tians mulai berkeringat di tubuhnya. Kebangkitan Tian Xia beberapa kali lebih sulit daripada gabungan Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, dan Kaisar Pembunuh. Bagaimanapun juga, Tian Xia mengklaim segalanya untuk dirinya sendiri saat itu dan melakukan bunuh diri. Xiao Tians tidak mengerti mengapa Tian Xia melakukan bunuh diri pada awalnya. Bukankah karena tubuh dan pikirannya diserang oleh energi gelap? Mengapa orang yang paling berkuasa melakukan bunuh diri setelah 3 kesengsaraan? Tapi sekarang Xiao Tians sendiri telah berhasil melewati bencana ketiga, Xiao Tians memiliki pemahaman yang samar-samar tentang bunuh diri Tian Xia saat itu. Energi gelap yang menyerang Tian Xia bukanlah energi gelap biasa, juga bukan hasil karya para kaisar kegelapan itu. Itu pasti dilakukan oleh kesadaran akan jalan gelap di inti dunia gelap ini. Bayangkan saja di dunia saat itu, satu orang bisa memonopoli beberapa kaisar kegelapan. Bagaimana kaisar kegelapan itu menyerangnya? Dan Anda harus tahu bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, di Yu, di Zhu, di Qiong, orang-orang ini berada pada tingkat 3 kesengsaraan pertama, dan mereka jauh dari sekuat sekarang. Tapi jika kesadaran Dark Avenue sendiri yang mengambil tindakan, maka semuanya akan masuk akal. Dengan kata lain, hanya kesadaran seluruh dunia gelap yang dapat berhasil menyerbu Tian Xia. Tapi saya khawatir bukan hanya kesadaran Dao Kegelapan yang merencanakan saat itu, tapi juga orang lain. 2000 tahun yang lalu, generasi Istana Dewa Surgawi mendominasi dunia, dengan dominasi yang tak tertandingi dan keberuntungan yang tak tertandingi. Apakah semudah itu kesadaran jalan gelap berhasil menyerbu Tian Xia? Ada sedikit keraguan di hati Xiao Tians. Di akhir dinasti Kekaisaran pertama, kaisar dari dinasti Kekaisaran pertama tiba-tiba meninggal. Bunuh diri terlalu mendadak, dan alasan untuk tahun itu belum diturunkan. Jadi Xiao Tians hanya bisa terus menebak-nebak dalam pikirannya. Pada saat yang sama, ketika Xiao Tians terus-menerus membentuk kembali tubuh kegelapan untuk sisa-sisa Tian Xia, Kaisar Yu, yang berada jauh di dunia gelap di bawah benua timur, berada di depan istana kekaisaran, melihat ke arah domain kaisar sejati yang pertama, dia mengepalkan tangannya dengan tenang lalu melepaskannya. Nafas Tian Xia telah runtuh selama bertahun-tahun, bisakah sisa pikirannya benar-benar terbangun? Mata Di Yu dalam dan dia berpikir sendiri. Di Yu, sebagai pengendali dunia bawah tanah yang gelap di benua timur dunia Departemen Perang, pada dasarnya tidak ada yang terjadi di Tian Xia yang dapat disembunyikan darinya. Terlebih lagi, Di Yu mulai memperhatikan Xiao Tians dan Xiao Su sejak lama. Di Yu, Kaisar Kegelapan, memiliki rencana yang sangat mendalam, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Misalnya, saat ini, dia adalah satu-satunya di dunia gelap yang mengetahui bahwa Xiao Tians ingin membangunkan dunia, tetapi dia tidak bergerak apapun, dia hanya menonton dengan tenang. Pada saat yang sama, di bagian terdalam dunia gelap, 2 bola cahaya besar, satu hitam dan satu putih, masih bertabrakan dengan hebat, saling memusnahkan dan melahap. Hanya bola cahaya putih yang terlihat dengan mata telanjang yang mengalami kerugian total.
Terjebak di tengah oleh energi gelap yang tak terhitung jumlahnya, auranya semakin lemah. Dibandingkan terakhir kali muncul, aura bola cahaya putih sudah setengah lemah. Dan saat berikutnya, tepat ketika bola cahaya hitam hendak terus memusnahkan bola cahaya putih, kesadaran bola cahaya hitam tiba-tiba berfluktuasi, dan perasaan buruk muncul dalam kesadarannya. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa aku punya firasat buruk? Bola cahaya gelap tanpa sadar berhenti memusnahkan dan melahap bola cahaya putih. Kemudian bola cahaya hitam berkomunikasi dengan jalan gelap dan mulai menyimpulkan dengan cepat. Tidak peduli bagaimana cara menyimpulkannya, ia tidak dapat menyimpulkan hasil yang spesifik. Setiap kali bola cahaya gelap melakukan deduksi cepat, dia akan ditolak oleh aura agung dari jalan kerajaan. Melihat bola cahaya gelap berhenti menyerang, bola cahaya putih pun mulai menyimpulkan. Tapi sekali lagi, dia tidak bisa menyimpulkan apapun. Sama seperti bola cahaya hitam, bola cahaya putih, kehendak kental dari dunia Departemen Perang itu sendiri, juga memiliki firasat buruk di hati saya. Kegelapan, sepertinya beberapa perubahan telah terjadi di dunia Departemen Perang. Sudahkah kamu menyimpulkannya? Kesadaran dunia Departemen Perang membuka mulutnya dan menanyakan bola cahaya gelap. Bola cahaya gelap mendengus dingin, kamu harus menjaga dirimu dulu. Cara mendominasi Xiao Tian setelah berkembang. Aku ingin melihat apa yang akan kamu, seorang pencuri, lakukan ketika Xiao Tian mengetahui yang sebenarnya. Kehendak dunia Departemen Perang, yang merupakan bola cahaya putih, menghela nafas dengan belas kasih dan berkata, "Hei, aku tidak peduli, selama aku bisa membunuhmu, kamu terus mengatakan bahwa aku adalah pencuri, jadi apakan? Seorang perampok. Itu saja, dunia Departemen Perang bukan milikmu." Bola cahaya gelap itu mencibir dan tidak berkata apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan memanggil petir hitam yang tak terhitung jumlahnya dari kedalaman dunia gelap di kejauhan, memotong bola cahaya putih itu. Berderak, berderak. Segera setelah petir hitam menebas, aura bola cahaya putih menjadi semakin lemah. Desahan jauh keluar lagi, kegelapan, kamu tidak bisa menang. Bola cahaya gelap tidak berkata apa-apa, dan terus memanggil kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya, terus memusnahkan dan melahap bola cahaya putih. Ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Ketika dinasti kekaisaran di dunia Departemen Perang dihancurkan satu demi satu, nasib seluruh dunia Departemen Perang melemah. Saat ini, seluruh dunia Departemen Perang kurang beruntung. Selama 3 dinasti kekaisaran besar di dunia Departemen Perang semuanya dihancurkan dalam kehidupan ini, seluruh dunia Departemen Perang akan sepenuhnya ditelan oleh kegelapan. Pada saat ini, meskipun bola cahaya gelap maupun bola cahaya putih tidak berbicara lagi, jauh di dalam kesadaran mereka, perasaan berdebar dan tidak enak semakin tebal dan kuat. Melihat kembali ke dalaman domain Dao Kaisar sejati yang pertama, Xiao Tian kini telah mengangkat canian dunia ke puncak alam Guru Tao. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan canian dunia ke level Raja Manusia Sejati. Saat ini, Xiao Tian berkeringat deras. Inti dari Tianxia Canian terlalu tinggi. Sebelum Tianxia masih hidup, dia adalah satu-satunya di dunia Departemen Perang yang merupakan orang paling kuat di tingkat 3 kesengsaraan. Bahkan jejak sisa pikirannya setelah kematian pada dasarnya adalah tingkat 3 bencana. Selain itu, cara Kaisar Sejati yang diikuti Tianxia saat itu tidaklah lemah sama sekali, dan itu hanya sedikit di bawah tingkat cara Kaisar Sejati. Selain itu, Tianxia sendiri adalah penguasa kuil surgawi, dan keberuntungannya bahkan lebih besar. Oleh karena itu, perbaikan Tianxia menghabiskan lebih banyak sumber daya dan energi daripada yang dibayangkan. Seperti Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, Kaisar Kegelapan, dan Kaisar Pembunuh, mereka dipromosikan ke bencana kedua, dan mereka mengonsumsi 3 atau 4 kristal energi gelap hingga mereka mati. Tapi sekarang sisa pemikiran Tianxia telah mencapai puncak alam kehidupannya, mereka telah mengkonsumsi 3 kristal energi gelap. Dari sini kita bisa menilai betapa tiraninya sifat dunia ini. Raja Manusia, hancurkan! Teriak Xiao Tian, dan pada saat yang sama dia menghancurkan 2 kristal gelap yang kuat, memadukannya menjadi sisa-sisa dunia. Bas! Aura sisa tubuh Tianxia berfluktuasi, dan mulai meningkat pesat menuju level Raja Manusia. Namun saat berikutnya, ketika aura dunia mencapai tahap awal Raja Manusia, tiba-tiba petir hitam muncul di kehampaan. Kilatan hitam yang tiba-tiba ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, jauh lebih murni daripada energi Kaisar Kegelapan di tingkat 3 bencana. Segera, energi gelap yang sangat murni keluar dari tubuh Tianxia. Segera, 2 aliran energi gelap murni, satu di dalam dan satu di luar, mulai memusnahkan benda-benda gelap Tianxia. Ekspresi Xiao Tian berubah. Tianxia kini telah membentuk kembali tubuh kegelapan, tapi mengapa energi gelap datang untuk memusnahkan tubuhnya? Tersesat. Xiao Tian tidak mempedulikan hal itu dan berteriak dengan marah, dan bayangan emas Overlord Rod ditekan dengan keras. Boom! Dalam sekejap, petir hitam di luar Tianxia dihancurkan oleh Tuan Dao. Kemudian dia terserap oleh tubuh kegelapan Tianxia. Tapi setelah Xiao Tian menghancurkan beberapa petir hitam, lebih banyak petir hitam segera muncul di kehampaan dan terus menebas ke arah tubuh Tianxia. Tampaknya energi gelap itu tidak akan menyerah sampai sisa pemikiran Tianxia benar-benar dimusnahkan. Apakah itu energi dari jalan gelap? Setelah Xiao Tian menghancurkan ratusan kilat hitam lagi, ekspresi pemahaman muncul di matanya.
Tianxia akhirnya bunuh diri pada tahun itu, dan juga merusak parah jalan yang gelap. Jadi pada saat ini, ketika Xiao Tianx ingin membangunkan kembali Tianxia, tubuh jalan gelap secara tidak sadar akan menghancurkan sisa pikiran Tianxia. Jangan beri Tianxia kesempatan untuk bangun lagi. Jadi, untuk sementara waktu, lebih banyak petir hitam melonjak melalui kehampaan. Segera intensitas serangan mencapai tingkat 1 atau bahkan 2 bencana, dan kekuatan petir hitam terus meningkat. Tapi tak lama kemudian Xiao Tianx mencibir dengan jijik, Dark Avenue. Seranganmu pada level ini tidak cukup. Terlebih lagi, seberapa kuat tubuhmu di Dark Avenue ini? 4 kesengsaraan. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa di antara kaisar kegelapan yang mempraktikkan jalan gelap di dunia gelap, yang terkuat berada di puncak 3 kesengsaraan dan tidak dapat menembus kesengsaraan keempat sama sekali. Jadi dengan kata lain, kekuatan Dark Avenue di dunia gelap ini mampu menahan 4 kesengsaraan, atau merupakan batas dari 3 kesengsaraan. Karena dia tidak bisa menahan kekuatan orang kuat yang cukup lama lebih dari 3 kesengsaraan untuk membuat terobosan. Setelah mengetahui semua alasannya, Xiao Tianx tiba-tiba meleburkan segel besar dinasti kekaisaran kegelapan di bawah DCL langsung ke sisa-sisa Tianxia. Dan setelah segel besar dinasti kekaisaran kegelapan Kaisar Xie diintegrasikan sepenuhnya ke dalam sisa-sisa Tianxia, petir hitam yang menyebar di kehampaan semuanya menghilang dan tidak muncul lagi. Bas. Saat berikutnya, jauh di dalam domain Kaisar Sejati, belasan meter di depan Xiao Tianx, tubuh humanoid gelap lebih dari 1,8 meter terkondensasi. Penampakan tubuh gelap ini sama persis dengan dunia saat itu. Dan pada saat ini, aura tubuh gelap Tianxia ini telah mencapai puncak bencana kedua setelah mengintegrasikan takdir dinasti kekaisaran. Xiao Tianx mengerutkan kening, puncak bencana kedua masih belum cukup. Bagi Tianxia, hal ini masih jauh dari cukup. Terus serap. Teriak Xiao Tianx, dan tiba-tiba 2 kristal energi gelap terakhir di sekitar Tianxia hancur lagi dan bergabung ke dalam tubuh gelap Tianxia. Tapi itu tetap tidak berguna. Aura Tianxia masih berada di puncak bencana kedua. Tetap saja, belum cukup, mata Xiao Tianx menunjukkan sedikit kengganan. PS, Kerajaan Naga berubah nama menjadi Tianxia. Juga penguasa kuil surgawi bernama Tianxia. Tianxia juga berarti dunia, jadi jika ada translate yang kurang pas tentang Tianxia dan dunia harap maklum bosku. Bab 588. Xiao Tianx sangat tidak mau dan menatap tubuh gelap di dunia yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tidak cukup, kata Xiao Tianx dengan suara rendah. Ledakan. Tepat ketika Xiao Tianx selesai berbicara, 4 orang yang melindungi jalan ke segala arah, yaitu Kaisar Pembunuh, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancur, tiba-tiba muncul di depan tubuh gelap Tianxia. Pada saat ini, 4 Kaisar Kuil Surgawi juga memiliki ekspresi yang sangat serius. Kaisar Perang dan yang lainnya saling memandang, dan pada saat yang sama menepuk tubuh kegelapan Tianxia dengan telapak tangan mereka. Kuil Surgawi. Kondensasi. Mereka berempat, Kaisar Pembunuh, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancur, mulai menggunakan taktik serangan gabungan kuil surgawi, menyatukan seluruh energi mereka di seluruh Tianxia yang tersisa. Hiduplah untuk menjadi orang hebat. Bahkan kematian adalah pahlawan hantu. Pada saat ini, Raja Empat Kutub dari kuil surgawi generasi pertama memasukkan hampir seluruh kekuatan mereka ke dalam tubuh kegelapan Tianxia. Kakak tertua mereka, penguasa kuil surgawi generasi pertama, akan mendominasi kegelapan dunia bahkan jika dia mati. Boom! Aura di tubuh Tianxia mulai melonjak lagi, dan gelombang kejut energi yang besar menyebar dari tubuh gelap Tianxia, membuat jubah Xiao Tianx berkibar. Xiao Tianx berdiri di belakang 4 kaisar kuil surgawi, mengamati dengan cermat keadaan dan perubahan Tianxia. Semua orang yang hadir, termasuk Heidi, Gao Weiwei dan lainnya, menjadi cemas. Karena pada saat ini, meskipun keempat kaisar kuil surgawi mengambil tindakan, mereka tetap tidak dapat membangunkan Tianxia. Nampaknya kebangkitan Tianxia harus mencapai tingkat 3 bencana. Namun, kekuatan 4 kaisar kuil surgawi masih belum cukup. Akumulasi dan fondasi Tianxia saat itu terlalu kuat. Pada saat ini, Xiao Tianx dan kelompoknya sangat cemas. Jauh di kedalaman gurun tak berbatas di bagian utara wilayah Tianxia. Tiba-tiba dan tanpa peringatan, badai gurun terjadi di seluruh langit. Wosh wosh. Di kedalaman gurun di Tianxia Utara, badai semakin kuat, dan awan hitam menjulang di langit. Kelompok Qinwu dan Tang Yun, yang baru saja kembali ke wilayah Tianxia, segera menerima berita tentang perubahan mendadak jauh di gurun utara Tianxia. Qinwu, Tang Yun dan yang lainnya bergegas langsung ke utara tanpa ragu-ragu. Saat dia semakin dekat ke daerah mutasi di utara, Tang Yun memiliki lebih banyak keraguan di hatinya. Karena, pada saat ini, jauh di gurun utara, tempat terjadinya perubahan adalah tempat pemakaman 3.000 generasi tentara kuil Tianxia dari kerajaan Tianxia. Puing-puing Tianxia telah lama menghilang, tetapi di bawah makam jauh di gurun utara Tianxia, beberapa sisa-sisa dari 3.000 tentara tingkat kaisar ke atas dari kuil surgawi pertama masih dipertahankan. Makam 3.000 tentara kuil surgawi telah runtuh setelah Xiao Tianx pergi. Pasir di tanah mengalir turun, mengubur sisa-sisa 3.000 tentara kuil surgawi di bagian terdalam gurun.
Tetapi pada saat ini, jauh di dalam gurun ratusan meter, jauh di dalam makam tempat Xiao Tians pergi setengah tahun yang lalu. Pasir yang runtuh mulai naik ke tanah. Bangunan bawah tanah yang awalnya runtuh juga pulih dengan sangat cepat. Segera. Dalam 4 atau 5 menit, makam bawah tanah besar itu dikembalikan ke keadaan semula. Kemudian pemandangan di dalam makam terungkap. Tulang-tulang putih terlihat di tanah, bersama dengan pedang dan baju besi yang patah. Bas. Saat berikutnya, jauh di dalam makam besar, lebih dari 3.000 kerangka yang telah mati selama 2.000 tahun mulai mengeluarkan gas hitam aneh dari tubuh mereka. Generasi kuil surgawi, kengganan dan penyesalan 3.000 tentara. Berputar. Keras. Kedengarannya seperti hantu menangis dan serigala melolong segera datang dari dalam kubur. Dan saat berikutnya, pemandangan yang sangat aneh terjadi. Di dalam makam, ribuan kerangka putih dan hitam mulai bergetar hebat. Kemudian satu demi satu, bayangan hitam dari sisa pikiran muncul dari tanah. Nafas Tuan Istana. Tuan Istana. Tuan Istana. Serangkaian suara mekanis dan serak mulai memenuhi kedalaman makam. Kuil surgawi selalu memiliki taktik serangan gabungan. Sebagai 3.000 tentara kuil surgawi, mereka secara alami tahu bagaimana melakukannya selama hidup mereka. Dan sekarang Kaisar Pembunuh, Kaisar Perang, Kaisar Kegelapan, dan Kaisar Penghancur mulai memanggil kekuatan kuil surgawi. Oleh karena itu, jiwa setia dari 3.000 tentara kuil surgawi ini sedikit terbangun. Pada saat ini, jika ada yang melihat pemandangan ini jauh di dalam kubur, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Ada lebih dari 3.000 sosok, dengan gas hitam keluar dari tubuh mereka dan cahaya hitam samar di mata mereka, bergoyang di dalam. Saat berikutnya, 3.000 jiwa setia kuil surgawi, meskipun mereka telah meninggal selama bertahun-tahun, masih melihat ke langit-langit di atas makam setelah merasakan panggilan kuil surgawi. Kuil surgawi. Kumpulkan. Setelah 3.000 jiwa setia dari generasi pertama kuil surgawi melihat ke atas kepala mereka untuk beberapa saat, bayangan dari 3.000 jiwa setia semuanya runtuh. Kemudian datanglah semburan hitam yang mengandung energi yang tak tertandingi dan kemauan yang sangat tidak diinginkan. Dia bergegas keluar dari makam, melaju menuju alam kaisar sejati pertama dengan kecepatan kilat. Tepat setelah jiwa setia dari 3.000 tentara kuil surgawi dari satu generasi semuanya pergi. Tang Yun, Qin Wu dan lainnya juga datang ke sini. Langit di sini masih suram seperti air, gelap dan sangat menyesakkan, angin masih menderu-deru, langit dipenuhi pasir kuning, dan angin bertiup kencang. Hati Tang Yun bergetar, dan dia dengan hati-hati merasakan situasi di dalam makam jauh di bawah tanah. Aku merasa lebih terkejut lagi. Mata Tang Yun memerah, dan dia melihat ke arah di mana 3.000 jiwa setia kuil surgawi generasi pertama pergi. Qin Wu juga menatap langit di kejauhan dan tetap diam untuk waktu yang lama. 10 menit kemudian, di domain Dao Kaisar sejati yang pertama, energi dari 4 kaisar kuil surgawi pertama telah habis. Fluktuasi pada tubuh yang tersisa di dunia juga telah mendekati tingkat 3 kesengsaraan. Namun masih ada sedikit perbedaan, dan kesadaran dunia masih belum terbangun. Sialan. Ini tidak mungkin. Kenapa kamu belum bangun? Kenapa kamu belum bangun? Kaisar cemas, mengertakkan gigi dan menatap tubuh kegelapan Tianxia. Kaisar Perang, Kaisar Kehancuran, dan Kaisar Kegelapan juga sangat tidak mau. Jika kakak laki-laki tertua mereka Tianxia tidak dapat bangun, apa yang akan terjadi meskipun mereka berempat bangun? Tians, apakah ada cara lain? Kaisar berbalik dan bertanya pada Xiao Tians dengan rasa putus asa di dalam hatinya. Xiao Tians menatap tubuh Tianxia yang masih belum terbangun, wajahnya muram seperti air. Tianxia kini berubah menjadi tubuh kegelapan, sementara Xiao Tians dan yang lainnya berlatih seni bela diri ortodoks. Keduanya hampir tidak cocok. Setelah Xiao Tians berpikir sejenak, dia menatap tubuh gelap di dunia dan berkata, jika tidak berhasil, saya akan pergi ke dunia gelap lagi dan membunuh seorang kaisar kegelapan. Ini juga merupakan pilihan terakhir. Kaisar Perang dan yang lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini dan berkata, baiklah, cepat pergi, keempat saudara kita akan bersamamu. Cepat. Xiao Tians mengangguk dengan sangat enggan. Dia juga tidak menyangka bahwa hampir setengah dari energi kerajaan kegelapan tidak dapat membantu Tianxia membangun kembali tubuh gelap. Dan saat berikutnya, ketika Xiao Tians hendak memimpin Kaisar Pembunuh, Kaisar Perang, dan lainnya ke dunia gelap. Tiba-tiba, di pintu masuk alam Kaisar sejati di kejauhan, kemauan yang sangat kuat dan badai energi yang tak terlukiskan melonjak. Hah? Apa ini? Xiao Tians berbalik dan melihat ke arah pintu masuk. Dia merasakan 3.000 kemauan dan obsesi yang kuat dari badai energi yang tiba-tiba. Saat berikutnya, sebelum Xiao Tians dapat terus mengamati, badai energi yang kuat menyerbu langsung ke tubuh gelap dunia. Bas! Dan saat badai energi itu disuntikkan ke dalam tubuh Tianxia, aura di tubuh Tianxia tiba-tiba menembus penghalang terakhir, dan aura itu langsung naik ke tingkat tahap awal 3 kesengsaraan. Heidi, Gao Weiwei dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan mata kosong, mulut mereka ternganga. Saat berikutnya, jari Tianxia bergerak, dan kesadaran yang sangat tinggi dan kuat mulai muncul di tubuh gelap Tianxia. Bas! Tepat ketika kesadaran Tianxia mulai terbangun, 3.000 sosok ilusi muncul di samping Tianxia dan di bawahnya.
3.000 sosok ilusi itu, setelah kesadaran mengamati Tianxia mulai terbangun, ada sedikit kegembiraan di tubuh mereka. 3.000 sosok ilusi, sangat pendiam, berlutut dengan satu kaki tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membungkuk kepada dunia. Kemudian mata mereka menunjukkan kegembiraan, dan sosok ilusi itu mulai menghilang. 3.000 sosok ilusi menghilang dengan sangat cepat, menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Bahkan tidak ada jejak keinginan yang tersisa di dunia ini. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, dan Kaisar Pembunuh, mereka berempat merasakan sedikit kesedihan muncul di tubuh mereka ketika mereka melihat 3.000 hantu ini menghilang. Dan ketika ke-3.000 sosok ilusi menghilang, Tianxia, yang selama ini menutup matanya, akhirnya membuka matanya. Bersambung.